Ya, Anda kembali di Muslim Update Ajo TV bersama dengan saya Sheila Baladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Sheila. Alhamdulillah, baik Ustaz dan juga pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Misteri penemuan jasad pria penuh luka tikam di pinggir jalan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada awal April lalu akhirnya terkuak. Masalah wanita disebut-sebut melatar belakangi aksi pembunuhan sadis itu. Temuan sesosok jasad penuh luka tergeletak di tepi jalan sempat hebohkan warga desa Tanjung Lalang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada awal April 2021 lalu. Dari hasil identifikasi, jasad korban bernama Putra, warga desa Tanjung Lalang, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga kuat ia jadi korban pembunuhan. Namun bukannya merasa kehilangan, jasad Putra justru ditolak pihak keluarga. Rupanya penolakan pemakaman jasad Putra buntut dari riwayat korban yang kerap berbuat ulah dan meresahkan warga desa Seri Kembang, utamanya pada sejumlah wanita. Bahkan korban diduga telah berselingkuh dengan adik iparnya. Istri korban pun mengaku sudah geram dengan perilaku sang suami. Tidak tahu sih keluarga Ayu, tapi aku tidak nerima lagi. Tak senang aku, tak galak lagi nerima dia dimakamkan di dusun di Tanjung Lalang. Seluruh warga masyarakat Desa Tanjung Lalang menolak dimakamkan di pemakaman umum Desa Tanjung Lalang. Jadi tujuan kami untuk menyampaikan hal itulah dengan pihak kepolisian di Tanjung Baten. Kenapa menolak itu, Pak? Ya, karena masyarakat sudah mengetahui karena memang meresahkan. 2 bulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka pembunuhnya. 2 dari 3 tersangka pun dihadirkan polisi di Mapolres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terungkap, emosi karena korban kerap mengganggu istri dan wanita desa setempat melatar belakangi pembunuhan sadis itu. Puncaknya saat korban juga membawa kabur kerabat salah satu tersangka. Korban sering membuat onar warga masyarakat di sana, mengganggu istri warga masyarakat sekitar, dan juga pada saat kejadian sempat mengajak adik ipar daripada si pelaku yang saat ini kita amankan. Momen saat korban mengembalikan mobil milik salah satu tersangka dianggap menjadi waktu yang tepat. Informasi itulah yang kemudian disebarkan ke sejumlah warga agar bersiap menghadang korban di tengah perjalanan pulang. Saat kembali pulang, di perkebunan tebu di desa Seri Kembang itulah, masa langsung membabi buta menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Hingga kini penyidikan polisi masih berlangsung. Satu tersangka terus digali keterangannya terkait otak pembunuhan. Bukan tak mungkin jumlah tersangka bertambah. Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri tak bisa dibenarkan secara hukum. Para tersangka harus bertanggung jawab dan bisa terjerat hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, meskipun perbuatan korban sudah sangat meresahkan warga setempat, namun tindakan main hakim sendiri juga tentu tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Nah, Ustaz sendiri melihat peristiwa ini gimana nih Ustaz? Dan saya mau nanya nih Ustaz, dari pandangan Islam, bagaimana sih cara melindungi keluarga atau kerabat kita dari mereka yang suka mengganggu? Ya Mbak Sheila, Astaghfirullahaladzim. Ketika kita melihat perbuatan buruk, maka kita ingin terhindar dari perbuatan buruk yang lainnya atau perbuatan buruk yang sama. Tidak boleh. Ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, kita melakukan kejahatan yang sama sebagai hukuman. Karenanya tidak boleh main hakim sendiri. Di surat Asy-Syu'ara ayat 169, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita seharusnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan tercela. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, hindarilah aku, jauhkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan tercela. Dalam perbuatan jahat ada pelaku dan ada korban. Pelaku tentu
dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain. Sedangkan korban tentu berusaha lebih hati-hati lagi, lebih mawas diri lagi, dan itu berlaku kepada yang lain yang melihat peristiwa tersebut. Al-Quran pun selalu mengingatkan, fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kalian mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Ini peristiwa kejahatan. Pelajarannya kita harus lebih mawas diri. Pelajarannya seseorang harus lebih lagi berhati-hati terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelajarannya juga bahwa kita tidak mau melakukan kejahatan yang sama atau melakukan kejahatan yang lain atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Karena Islam sangat memandang etika, sangat memandang nilai dari sebuah perbuatan. Tidak mungkin orang yang melakukan kejahatan kita balas dengan kejahatan. Yang terbaik adalah kita hindari diri kita hindari keluarga kita jaga bersama masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tercela, dan juga mereka yang melakukan perbuatan jahat kita juga berusaha agar mereka terdapat efek jera sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut untuk kesekian kalinya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ustaz, tadi kan sempat dikatakan oleh kepala desanya, bahkan warga ini menolak dimakamkan jenazah dari si pelaku ini. Gimana nih Ustaz, jika ada penolakan dari warga untuk dimakamkan di suatu tempat, apakah kita yang menolak untuk memakamkan tempat itu tuh kita berdosa atau gimana Ustaz? Ya, area pemakaman kuburan itu adalah milik bersama, milik seluruh warga masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Maka siapapun berhak dimakamkan dan tidak boleh ditolak. Karena di antara kewajiban yang bernama fardu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif adalah siapapun wajib memandikan, kemudian mengkafankan, mensolatkan, dan mengkuburkan jenazah. Alasan penolakan karena pria ini sering berbuat onar tidak bisa dibenarkan, namun dicari ya jalan tengah antara pihak keluarga, antara masyarakat. Ya, salah yang sudah dilakukan tentu ini adalah nanti ia yang akan mempertanggungjawabkan. Kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai keluarga, sebagai karibnya, tentu kita ingin menjalankan kewajiban memelihara jenazah, kemudian mengkebumikan jenazah sebagaimana mestinya, karena itu adalah fardu kifayah. Baik Ustaz.